Ini pipa Cubin ya bosku, atau pipa Pertamina. Kenapa kita menggunakan pipa Pertamina? Soalnya kalau pipa Pertamina nggak ada sambungannya ya bosku ya. Jadi di dalam ini rata. Itulah keunggulan pipa Cubin Pertamina, dan sangat kokoh ya bosku. Bisa cari yang ukuran 6 in atau 8 in ya, tergantung kapasitas yang mau bosku butuhkan. Dan ini pipa, panjang pipanya 130 cm atau 1 meter 30 cm. Diameternya ini kita pakai 6 cm ya diameternya. Ini kita pakai dua, yang satunya ini kita pakai yang diameter 8 cm. Nah, kalau yang 8 cm ini itu kita nggak nimbun ya bosku, ini langsung dibubut jadi. Cuma yang pipa 6 innya tadi itu ditimbun untuk yang di depannya, untuk kerucutnya ya. Kita tetap pakai kerucut ya bosku ya, untuk pres dindingnya. Dan siapkan juga plat strip, ini kita pakai yang 55 untuk presnya, untuk pres depannya kita pakai 55. Dan untuk tapaan mesinnya kita pakai plat siku 55 juga, sangat kuat. Cuma yang 55 murni ya bosku ya. Dan kita siapkan juga pipa, ini juga pipa Pertamina untuk kunci gearboxnya. Untuk diameter dalam ini kita cari yang ukuran 6 mili untuk dalam ya. Kalau untuk tebalnya cari setebal mungkin ya bosku ya, yang 1 cm juga bagus untuk pengunci as ke gearbox. Kita nggak pakai sepi ya, kita pakai pipa, kita kunci. Terus siapkan aja panjang sekitar 15 cm. Nanti kita las ke as ini, kita kasih peta, kita las di sini, dan nanti kita masukkan ke dalam as gearbox ya, penguncinya, jadi lebih kuat. Seperti biasa ini plat tebalnya 1 cm ya, beli 1 lembar aja cukup kalau untuk 1 pres. Itu yang tebalnya 1 cm ya bosku ya, 1 cm murni ya, untuk sasis laras, untuk daun skru dan lain-lain. Nanti kita pakai yang plat 1 cm ini. Dan untuk memaksimalkan pres ini kita pakai pipa dengan panjang 95 cm. Untuk tempat masuk brondolannya itu 25, sama restan untuk tapaan larasnya ya. Nanti di sini kita kasih tapaan segi 4. Dan 25 cm tadi itu sisanya untuk tempat masuk brondolan. Nah seperti ini 23, dan ini 2 cm kita kasih restan untuk belakangnya, dan depannya nanti untuk restan bor-boran kita kasih restan 2 cm lah ke sana ya.
Oke, kita maju ke depan. Untuk jarak laras, jarak bor-boran laras itu jaraknya 1 cm, paling lebar 1,5 ya bosku, jangan sampai lebih. Jadi 1,5 cm persegi atau 1 cm persegi. Untuk mata bornya ini kita pakai yang 2,5, paling besar 3,5 ya. Ini paling kecil 2,5 mili, paling besar 3,5 mili. Lebih bagusnya 2 mili. Itu siapkan aja lah mata bornya itu sekitar 20 bijian lah, karena ini pipanya kan tebal bosku, nggak bisa dipaksa. Dan cara pengobarannya juga, kalau sampai miring dikit itu bisa mematahkan mata bor, jadi harus banyak restannya ya bosku. Oke, sampai di sini paham ya bosku, silahkan dikembangin ya. Untuk proses selanjutnya besok kita proses pembubutan as. Ini sudah hari keempat ngebor, ini belum selesai ini bosku, karena kalau kita paksa menghabiskan mata bor ya, karena tebal, keras, dan apa namanya, ulet cara bahasa Jawa nih. Jadi nggak bisa kita paksa ya nih. Jadi makan waktu ini udah 4 hari nih bosku, belum selesai, minimal 5 hari lah ya. Cuma kalau tenaga muda bisa jadi 3 harian lah paling. Yang penting mata bornya bisa kita paksa, kalau enggak ya makan waktu. Ini untuk proses pengeborannya aja makan waktu 5 harian ya bosku ya. Nah, kalau pipa-pipa di bawah ini mungkin lebih mudah, cuma kalau pipa Cubin ini, pipa Pertamina ini bosku ya, itu satu sangat kuat, intinya nggak mudah pecah atau bengkok kalau kena pres ya, karena tekanan presnya ini terlalu tinggi. Jadi kita pakai pipa Pertamina, pipa Cubin ya, intinya pipa Cubin ini. Dan ini ada pertanyaan dari temen ya, kalau ngebor ini pakai mata bor tangan kuat nggak? Kalau pakai mata bor tangan nggak kuat bosku ya, karena pipanya sangat tebal sekali, keras, dan bisa menghabiskan mata bor kalau emang pipanya pipa Cubin ya. Kenapa kita pakai pipa Cubin? Karena satu, kita cari yang kuat pipanya, jadi tahan lama, super power lah ini pipanya ini bosku. Jadi nggak kaleng-kaleng lah pipanya. Kalau untuk harga pembuatan kami ya bosku, yang 800 kilo itu sekitar 80 jutaan ya bosku, 600 sampai 800 kilo ya. Itu kalau emang mau kita bikinin ya kita bikinin, harganya segitu. Kita nggak menawarkan karena kita bukan produsen ya bosku. Kalau teman-teman mau suruh buatin ya kita buatin. Kalau dikira kemahalan ya nggak usah ditanya, intinya buatan kami segitulah ya bosku. Yang untuk kapasitas 600 kilo sampai 800 itu harganya 80 jutaan kalau mau kita buatin. Kalau nggak apa-apa, jangan bilang mahal lagi. Untuk kapasitas 400 kilo itu harganya 55 juta ya bosku. Dan besok kita 5 hari proses pembubutan as skrunya ya. Kalau emang teman-teman itu punya miling dan punya punya bubut yang besar, itu kalau mau jual larasnya aja bisa ya bosku ya. Jadi kalau punya miling silahkan diborin pipa Cubinnya tadi, yang diameter terserah mau diameter berapa, itu bisa dijual ya. Itu ya nggak murah ini saja. Ini kalau saya ngeborin ini dibayar 2 juta, saya juga angkat tangan ya bosku ya. Ini sudah menghabiskan mata bor
sekitar 10-an ini belum selesai ya. Nah, nggak tahu ini kenapa boros ini ya, karena mungkin pipanya yang tebal keras, mungkin itu yang menghabiskan. Atau mungkin kawan-kawan bisa irit lagi ya, monggo ya, bisa jual laras semurah mungkin. Kalau saya jual laras ini di atas 10 jutaan ya. Ini saya tekankan untuk teman-teman, kalau suruh buatkan dana pembuatannya aja itu makan dana sekitar hampir 5 juta ini. Tapi kalau saya jual hampir 10 jutaan. Nah, tergantung kalau emang kita mau jual protolan sesuai dengan spek ya. Cuma kalau skrunya bisa buat ya, bisa lah beli larasnya aja yang sudah diborin kayak gini ya. Cuma itu tadi ya bosku, jangan dianggap murah ya, dan jangan kalian pikir bahan kami ini bahan murahan ya. Kalau mau ya kita buatin, kalau enggak ya enggak apa-apa, serahkan cari di tempat lain ya bosku ya. Mohon maaf ya, karena kita bukan produsen. Cuma kalau emang dibutuhkan mau dibuatin ya kita buatin, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kan banyak itu teman-teman kayak Mas Rapi, kayak Pak Wagino. Mas Rapi di Bengkulu, Muko-Muko, nah, itu juga bisa bikin, silahkan pesan di sana ya. Dan di Medan ada Wak Wagino ya, silahkan kalau emang bisa silahkan pesan ke mereka. Ada juga Pak Juwanto di Siak ya, di Desa Manis, itu juga bisa bikin. Dan di Medan juga ada yang sering bikin double screw, itu Mas Prawita ya, itu double screw, silahkan pesan ke mereka, siapa tahu dapat murah, kapasitasnya bisa besar ya bosku. Kalau kami, kapasitas kami kalau untuk buatan kami, kekuatan alat kami cuma di bawah 1 ton, kalau lebih nggak mampu, dan harganya itu lebih mahal ya bosku ya. Dan pertanyaan yang ketiga, itu kenapa itu mesin-mesin orang diupload di YouTube saya ya. Ini saya sampaikan juga untuk subscriber saya, emang sengaja ya bosku, karena saya bukan spesialis produsen pembuat mesin press ya. Itu ada buatan teman-teman yang ngirim video, saya upload di YouTube. Kalau emang tertarik buatan mereka, silahkan pesan ke mereka ya, nggak harus pesan di kami ya. Kalau emang buatan kami mahal ya nggak perlu lah bilang mahal, silahkan cari tempat lain aja ya bosku ya. Karena bukan mudah kita bikin ini ya bosku ya. Tolong dihargai lah karya-karya teman-teman itu, tolong dihargai. Berapa itu harganya ya, itulah ya bosku. Kalau mau nawar ya nawar sewajarnya aja, cuma jangan dibilang bahan mereka itu jelek ataupun yang lainnya ya. Saya nggak suka itu ya, karena saya belajar menghargai karya orang lain berapapun itu harganya. Kalau saya share ya saya beli, kalau enggak ya saya diam cari tempat lain. Itu kita cara menghargai karya orang lain ya. Kalau dipandang sebatas cuma besi tua aja ya susah bosku nah gitu. Nah, ujung-ujungnya nanti pendesain itu kita bayar harian ya nggak ada yang mau ya bosku ya. Karena sistem desain itu modal 20 ya jualnya harus 40 nah gitu. Itu sistem desain ya bosku ya. Kalau pengen murah kan ada itu di video sebelumnya, silahkan bikin sendiri mungkin lebih murah. Itu malah harapan kami, dan kami bangga kalau teman-teman ditonton bener-bener videonya dan dipraktekkan ya. Jadi nggak banyak pertanyaan. Ini yang jadi masalah, ini nontonnya nggak selesai, tanyanya banyak ya. Nanti kalau nggak dijawab dikira nanti kita sombong ya. Kalau dijawab ya mampus juga bosku, jawab ratusan komentar ya. Ya bukan kita apa sih, kalau 1-2 sih nggak masalah ya. Terus pertanyaannya melulu itu aja. Jadi kadang-kadang malas juga kita balas atau kita balas komentar teman-teman ya. Tapi kalau pertanyaan yang lain udah ada peningkatan dari pertama nonton sampai akhir
dipraktekkan, ada peningkatan, mungkin ada kekurangan, kayak ada teman-teman yang bikin belum jadi, itu nggak masalah ya. Ini bikin enggak, tanyanya banyak sekali, yang ditanya-tanya di video juga ada, berarti intinya kan ada salah satu atau dua orang subscriber yang nggak mau nonton, males, karena yang nyampaikan itu bukan orang berdasi. Kayak saya ini bukan orang berdasi, bukan orang sekolahan ya bosku ya. Jadi untuk pola bicaranya, cara bicara saya juga ya kayak gini. Emang saya bukan anak sekolahan, jadi dia harap dimaklumin ya. Ya kalau ingin belajar dari video saya ya silahkan, enggak ya enggak apa-apa. Ini saya berusaha meriset apa yang saya dapat, itu saya praktekkan, saya riset kan gitu. Jadi ada penemuan apa dikit ya saya praktekin, saya riset. Karena kalau nggak diriset dulu ya nggak jadi. Mesin ini aja prosesnya bukan sehari 2 hari bosku, nggak cukup cuma dihitung-hitung aja kan. Karena faktor X-nya lebih banyak ini desain mesin ini. Jadi untuk teman-teman yang selalu mendukung ya terima kasih. Yang nggak suka ya monggo, yang suka yang monggo lah. Intinya saya nggak ada niat untuk mencari saingan, saya nggak ada niat bagus-bagusi karya saya. Saya berharap ya teman-teman bisa bikin, bisa jual, itu lebih baik dan menjadi kebanggaan saya. Nggak perlu beli mesin di kami ya bosku ya. Ya kalau mau ya kita buatin, kalau enggak ya enggak apa-apa lah. Ini kalau suka video saya ya silahkan ditonton, nggak suka ya nggak apa-apa, saya nggak memaksa. Intinya saya ingin membantu dengan ilmu yang saya punya, bagaimana caranya bisa meningkatkan ekonomi petani sawit Indonesia ya. Dan satu lagi pesan saya untuk petani sawit, tolonglah ya, kita perbaiki kualitas kita, cara panen kita, walaupun toh nggak dipupuk, yang penting cara panennya bagus. Mudah-mudahan kami pelaku pabrik mini itu bisa beroperasi mesin kami. Cuma kalau buah teman-teman itu banyak yang mentah, buah sortiran nanti dibrondol lagi, terus brondolannya juga nggak bagus ya. Gimana kita mau maju ya bosku kalau dari petaninya kayak kita ini. Saya juga ya petani sawit, saya juga ya punya sawit walaupun sedikit. Itu kalau nggak kita perbaiki cara panen kita, kualitas kita, gimana kita mau bersaing sama Malaysia ya bosku ya. Kalau di Malaysia itu lebih ketat lagi ya bosku, karena dia udah standar dispun. Kalau Indonesia ini kayaknya belum standar dispun ya. Termasuk saya aja kalau manen ya buah mateng dikit ya sudah saya panen. Jadi saran saya kalau emang ekonomi kita dalam berkebun, khususnya untuk petani lokal ya kayak kami ini ya, tanam-tanam sendiri ya, pupuk-pupuk sendiri, itu ya sangat berat untuk pabrik mini ini bisa berkembang. Cuma ya saya berharap kedepannya SDM kita bertambah, kita nggak usah salah menyalahin, koreksi diri kita, bagaimana harga kita bisa kita pertahankan, bisa kita payungin hukum. Kalau cara kita aja belum mumpuni ya. Kenapa kalau perkebunan sawit ini yang diutamakan plasma atau lahan yang dikelola PT, itu karena mereka udah pakai standar dispun ya bosku ya. Kalau buah-buah seperti punya saya ini, apalagi banyak buah duranya ya, banyak kadang-kadang ditolak sama pabrik. Ya itu emang ada konsekuensinya ke situ ya bosku. Jadi jangan selalu marah-marah kenapa buah kita nggak diterima, nggak apa. Karena PKS juga ya cari rendemen bosku, bukan cuma beli buah-buah aja. Apalagi kayak kita ini pendiri pabrik mini, kalau nggak dapat rendemen ya jebol juga ya. Kita niatnya untuk ikut memajukan ekonomi petani,
tapi ujung-ujungnya jebol, banyak yang mangkrak atau apa gitu. Kalau emang petani lokal itu bisa bikin pabrik mini, kedepannya kan ada tuh, kita bisa buat persatuan seluruh Indonesia yang bisa dipayungin hukum, dan legalitasnya juga bisa kita pegang ya bosku, karena kita udah dari bawah udah menjamin kualitas sawit kita. Kalau sawit kita nggak ada kualitasnya ya gimana ya bosku ya, kita mau keluar-keluar malu juga gitu loh. Kalau buahnya bagus kan bos-bosku bisa tuh nanti punya 100 hektar bisa bikin pabrik mini satu. Kalau masalah penjualan ya kalau nggak action dulu ya nggak tahu ya bosku ya. Saya ini meriset ini cari-cari ini perjalanan bukan waktu sebulan 2 bulan bosku, hampir 2 tahun sebelum saya mendirikan pabrik mini. Bukan waktu yang sedikit, pengorbanan juga bukan sedikit ya bosku. Bagaimana cara saya ngolah dengan pabrik mini, enggak biaya kosnya enggak tinggi, itu saya butuh waktu ya bosku. Bisa kenal sama buyer-buyer, walaupun saya belum dapat buyer yang benar-benar buyer ya bosku ya, tapi alhamdulillah produk kita udah laku karena kita action dulu. Kalau kita mau yang instan ya sudah gitu. Kita jual aja produk kita ke PKS. Kali ditolak ya itu emang resiko kita gitu. Kalau emang buah kita nggak bagus ditolak sama PKS ya risiko kita, nggak perlu lah kita marah-marah kan. Nah itu cerita saya, bukan 1 2 kali ya buah saya itu dipulangin sama PKS karena satu buahnya buah dura, terus banyak yang mengkel disortir atau apa gitu. Dari tempat bos-bosku mungkin lebih enak lagi, mungkin buah sortiran di rumah di brondol masih laku. Kalau di sini ya udah dibuang aja bosku. Jadi yang rugi bukan siapa-siapa ya kita sendiri. Ini saya pesan ke teman-teman petani di seluruh Indonesia. Ya saya berharap kita rubah dulu lah mindset kita rubah dulu. Ya kalau kualitas buah kita bagus, saya yakin lah kedepannya pabrik mini juga maju. Pengusaha-pengusaha PKS juga ya makin maju karena kita nggak bisa tanpa mereka ya bosku ya. Kita butuh ibaratnya bapak angkat seperti pengusaha yang punya PKS besar, biar produk kita juga bisa kita jual mahal ya bosku. Nah itulah sedikit cerita dari saya pesan untuk teman-teman para petani ya. Bukan saya melarang teman-teman untuk di situasi sekarang ini, itu kan sawit jeblok-jebloknya ya bosku ya. Kadang-kadang kalau saya baca di grup-grup itu kadang-kadang gedek sendiri gitu, yang koar-koar yang kesana sini ya. Bukan saya nggak seneng, bukan saya membela pemerintah, karena selama ini saya juga nggak ingin nyusahin pemerintah ya bosku ya. Saya ingin mandiri ya. Jadi kesalahan itu ya harus kita balikkan ke kita gitu. Kenapa buah kita ditolak, kenapa nggak diolah sendiri kan gitu ya. Kalau buah-buah teman-teman tuh bagus ya bosku, diolah sendiri saya yakin untung bosku. Nah gitu, karena ada subscriber saya itu di daerah Jambi itu nekat bosku gitu. Karena buah dia nggak bisa keluar dan lain-lain karena faktor jalan, dia ngolah TBS gitu. Karena pemanenan dia bagus ya lumayan dia dapat rendemennya. Nah orang-orang seperti itulah yang perlu kita contoh. Jadi kita nggak selalu menyalahkan orang lain, kita nggak selalu menyalahkan pemerintah, kita harus kembalikan ke diri kita ya. Kalau memang pabrik mini, pabrik rumahan itu bisa berjalan dengan baik ya saya yakin ekonomi petani nggak diatur sama mereka, yang katanya diatur sama PKS sama pengusaha gitu. Cuma kalau petani lokal yang tidak punya bapak angkat, yang nggak punya perusahaan bapak angkat perusahaan kayak plasma, itu kan bisa kita kelola sendiri kalau emang buah kita bagus ya. Kembali ke SDM kita pribadi lah bosku,
karena ini saya sudah sering ngalamin buah saya dibalikin karena buah saya buah dura, banyak yang mengkel dan lain-lain. Ujung-ujungnya ya kita bakar, yang rugi bukan siapa-siapa, ya kita sendiri. Kalau kita pengen maju kayak Malaysia, ya itulah pesan kami, kita saling introspeksi diri, perbaiki kualitas kita dalam berkebun ya. Kalau kita nggak bisa beli pupuk, ya kita bikin pupuk sendiri, kan banyak pupuk-pupuk organik yang bisa lah mensuplai kebutuhan tanah kita. Nggak perlu kita patokan ke pupuk-pupuk kimia yang kita beli mahal. Kita bisa bikin pupuk sendiri ya bosku. Karena kalau di daerah perkebunan itu nggak mungkin nggak ada yang punya sapi, nggak ada yang punya ternak yang lainnya. Ada pupuk dari kotoran ayam, ada pupuk dari kotoran sapi, kambing dan lain-lain. Itu nanti kita fermentasi, kita campur sama pelepah. Nah, itu kan bagus juga untuk kadar unsur haranya. Kita fermentasi. Kenapa kita nggak coba-coba yang organik gitu loh? Kalau kita mampu, kalau kita ingin berkembang, jadi kita nggak perlu ibaratnya beli-beli pupuk lagi ya bosku. Paling ada nanti pupuk tambahan, toh itu nggak tiap hari kita mupuk. Nah, gitu. Saya aja setahun cuma sekali bosku, perbanyaki pupuk-pupuk organik. Jadi ya kalau ingin caranya seperti saya, yaitu tadi. Sekarang ini kalau kita patokan ke pemerintah terus, ya sudah, kita kapan mau maju kalau kita sendiri nggak ingin berkembang, nggak ingin maju. Yaitu salam saya untuk teman-teman pendiri pabrik mini yang sabar dengan proses ini ya. Jadi pelajarin benar-benar di lapangan bagaimana cara memilih bahan baku ya. Kalau karena ini pabrik kita sendiri ya bosku ya. Ya kalau buahnya bagus kita terima, buahnya nggak bagus ya sudah, nggak usah kita bayar. Kenapa kita mau rugi ya, gitu. Biar mereka jual ke tempat lain ya. Karena saya kadang-kadang ya gimana ya, ada mungkin 1-2 orang tengkulak yang nakal, katanya berondolannya bagus 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 bagus, ujungnya setelah di tumpah nggak taunya ya kayak gitulah gitu. Gimana kita mau maju kalau usaha aja sudah nakal-nakalan, apalagi pabrik mini ini kan untungnya nggak begitu besar, cuma ya lumayan untuk kegiatan rutinitas. Nah itulah ya teman-teman ya, untuk pendiri pabrik mini yang sabar menghadapi petani-petani kayak kami ini, kayak saya ya saya juga ya petani sawit ya, yang kadang-kadang sesuka hati saya cara manennya. Saya nggak memikirkan kualitas selama ini. Saya baru sadar ya, saya bisa mendirikan pabrik mini lah, saya baru sadar kalau kualitas itu yang harus kita tempuh, yang harus kita jalankan kalau kita ingin untung ya. Jadi bos teman-teman, untuk mendiri pabrik ini nggak usah takut-takut ya. Intinya kuncinya pelajarin di lapangan. Kalau masalah alat ini cuma mendukung ya bosku, karena cerita di daerah Afrika, daerah Kamerun dan lain-lainnya ya nggak perlu lagi mesin press, nggak perlu lagi mesin canggih, cuma dipijak-pijak aja bisa keluar minyak, bisa dapat rendemen karena sawit mereka bagus. Kayak di Malaysia itu kalau ada pabrik-pabrik ini mungkin ya maju juga karena sawitnya bagus ya bosku. Cuma kalau di Indonesia ini belum lah, ibaratnya belum memenuhi kata layak untuk didirikan pabrik mini, karena sawitnya masih banyak sawit-sawit yang kadar minyaknya itu sedikit. Nah bagaimana kita menyiasati itu ya, dengan cara perbaikan kualitas panen kita, mungkin cara pemupukan. Walaupun untuk buah dura, kalau kita pupuk, kalau kita rawat, walaupun nggak pupuk pupuk organik, saya yakin bisa menghasilkan banyak minyaknya lah intinya. Ya itulah ya bosku, sedikit cerita untuk menanggapin isu-isu yang selama ini, isu-isu di lapangan yang petani sekarang ini lagi merugi besar karena dampak penutupan ekspor
dan lain-lain. Nah sekarang ekspor dibuka, sekarang pajaknya tinggi, yaitu itu urusan negara, kita nggak perlu ikut-ikutan. Yang perlu kita pikirkan bagaimana kita memaksimalkan hasil kebun kita dengan pupuk alami yang murah meriah tapi bisa menghasilkan buah yang bagus. Nah itu harapan saya untuk petani sawit. Jadi salam dari pelaku pabrik rumahan. Kalau buah sampean semua itu bagus, saya yakin pabrik rumahan ini bisa berjalan dengan baik, bisa saling mensupport, bisa saling mendukung dan saling menguntungkan ya. Cuma kalau buah kita enggak sesuai, nggak keluar minyak, kan kasihan bosku ya, pendiri pabrik mini nggak dapat untung, cuma proses-proses saja, cuma nggak dapat keuntungan karena nggak dapat minyak. Nah itu harapan saya untuk teman-teman petani, termasuk saya pribadi. Ini pesan untuk saya pribadi lah intinya ya. Kalau bagus ya silahkan dipakai, kalau nggak bagus ya nggak apa-apa. Karena ya sebenarnya sedih juga dengan kondisi yang seperti ini. Harga sawit turun drastis, banyak yang nggak diterima di pabrik ya. Saran saya kalau emang buah teman-teman petani bagus, alangkah baiknya bikinlah persatuan, bikin pabrik mini ya bosku. Kalau emang buah kita bagus, kalau buah kita nggak bagus ya gimana ceritanya, bagaimana caranya biar bagus, gitu aja lah saran saya ke depannya, agar petani ini semakin maju cara perawatan kebunnya, syukur-syukur bisa standar Dispun, agar pendiri pabrik ini juga bisa mendapatkan untung. Kita saling support, saling mendukung, saling memajukan ekonomi di daerah masing-masing. Dan untuk teman-teman pendiri pabrik mini ya, salam sukses selalu, sabar, karena kita ini merintis ya, walaupun pabrik mini ini udah dirancang dari tahun 90-an ya bosku. Cuma alhamdulillah baru booming di 4 tahun 5 tahun berjalan ini, baru boomingnya ya bosku. Jadi ya inilah perjuangan, kita harus kuat, kita harus maju dengan niat yang semangat, dengan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan hasilnya nanti juga memuaskan. Oke ya bosku, itulah saran dari saya, salam sukses selalu dari saya ya. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung, bukan niat hati saya untuk menyinggung teman-teman, karena pesan ini ya terutama pesan untuk pribadi saya, bagaimana caranya merawat kebun dan lain-lain, agar saling menguntungkan, perusahaan untung, petani untung. Nah itu ya kita kembalikan ke diri kita sendiri ya. Kalau yang nggak suka ya monggo, saya nggak ada niat hati untuk menyinggung atau mengejat atau mengolok-olok petani sawit kita, enggak. Saya senang, saya juga ya petani yang enggak berilmu ya bosku, jadi asal-asal aja. Cuma alhamdulillah dengan kejadian ini saya sendiri bisa belajar bagaimana memaksimalkan hasil dari hasil perkebunan dan hasil dari pengolahan minyaknya. Nah itu butuh perjuangan ya bosku, makanya saya sih nggak mau ikut-ikut masalah demon ke sana sini, bukan apa, karena kualitas saya sendiri aja belum mampu, kenapa saya mau protes. Itu aja, itu pesan untuk diri saya. Kalau emang bagus ya silahkan dipakai ya, dan kalau nggak bagus ya silahkan dibuang. Intinya niat saya untuk saling mendukung, bagaimana ekonomi petani sawit ini bisa makmur dengan saling menjaga, kerjasama, disiplin dan lain-lain. Oke ya bosku, di akhir kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ulangi, nggak ada niat hati saya menyinggung perasaan petani sawit di seluruh Indonesia. Saya cuma ingin petani sawit di Indonesia ini maju, jadi kita bisa makmur, benar-benar makmur dengan kualitas kita ya. Mindset kita itu yang perlu dirubah, bagaimana caranya. Nah itu terserah bos-bosku, disikapi ya. Kalau yang nggak suka itu wajar ya, tolong dimaafkan
kalau ada kata-kata saya yang menyinggung. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya, dari BS Yanto, orang yang nggak pernah sekolah tapi ingin ikut membangun. Semoga teman-teman bisa membantu untuk pengembangan pabrik mini di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.